Dalam kesunyian yang panjang, di balik jendela yang tak lagi terbuka lebar, seorang wanita menemukan kembali hatinya yang telah lama mati rasa. Tapi sayang, cinta itu datang pada sosok yang tak seharusnya ia miliki, menantunya sendiri. Bagaimana jika perasaan yang terlarang justru memberi makna baru dalam hidupnya? Dan bagaimana jika cinta itu harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit? Sebuah kisah penuh ketegangan, emosi, dan cinta yang tak biasa. Selamat datang dalam cerita yang akan mengguncang hati Anda. Cinta terlarang sang ibu mertua. Di sebuah rumah besar yang megah namun sunyi, Bu Farida menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian. Sejak penyakit yang menyerang tubuhnya 3 tahun lalu, ia tak lagi bisa berjalan. Hidupnya hanya berkutat di dalam kamar atau sesekali di teras depan, menikmati hembusan angin sore. Putranya, Arman, seorang pria pekerja keras, jarang berada di rumah. Ia sibuk mengurus bisnisnya, hingga tak memiliki banyak waktu untuk menemani sang ibu. Sedangkan menantunya, Raka, adalah pria sederhana namun penuh tanggung jawab. Ia suami dari Aisyah, putri semata wayang Bu Farida, yang kini juga sibuk dengan pekerjaannya. Dulu, Bu Farida adalah wanita yang anggun dan berwibawa. Namun sejak tubuhnya lumpuh, ia merasa dunia mulai menjauh darinya. Banyak orang yang masih menghormatinya, tapi hanya sebagai wanita tua yang butuh belas kasihan. Ia rindu dipandang sebagai seorang perempuan, bukan sekadar ibu atau mertua. Suatu sore, hujan turun dengan rintik-rintik di luar jendela. Bu Farida duduk termenung di kursi rodanya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Dalam kesunyiannya, langkah kaki terdengar mendekat. "Bu, ibu sudah makan." Suara lembut Raka membuyarkan lamunannya. Bu Farida menoleh. Pria itu berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan kaos oblong dengan lengan tergulung. Wajahnya teduh, senyumnya hangat, dan tatapannya selalu penuh perhatian. "Belum, Nak. Tidak ada selera," jawabnya dengan suara lirih. Raka berjalan mendekat, berjongkok di depan kursi roda Bu Farida, menggenggam tangannya dengan lembut. "Ibu harus makan, saya suapin ya?" tanyanya dengan nada lembut. Bu Farida terdiam sejenak. Ia bisa merasakan kehangatan di genggaman tangan pria itu. Hatinya bergetar. Ada sesuatu yang terasa aneh di dadanya, sesuatu yang tak ingin ia akui. Dengan ragu, ia mengangguk. Raka pun mengambil piring dan mulai menyuapinya dengan penuh kesabaran. Setiap suapan terasa lebih dari sekadar perhatian seorang menantu kepada mertuanya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Bu Farida tahu, perasaannya salah. Tapi semakin hari, ia semakin sulit menolaknya. Malam telah turun, menutupi langit dengan kegelapan yang pekat. Hujan yang sedari sore mengguyur kini tinggal menyisakan gerimis yang lembut. Di dalam kamar, Bu Farida masih terjaga. Tangannya menggenggam erat selimut tipis yang menutupi kakinya yang sudah lama tak bisa bergerak. Namun, yang membuatnya terjaga bukanlah dinginnya malam, melainkan perasaan aneh yang terus mengusik hatinya. Sejak Raka menyuapinya tadi sore, ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Tatapan mata pria itu, kelembutan tangannya, dan cara ia memperlakukannya dengan begitu perhatian. Ada debar di dadanya yang tak seharusnya ada. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. "Toh, toh, toh, Ibu, sudah tidur?" Suara Raka terdengar dari balik pintu. Bu Farida buru-buru menarik napas dalam dan berusaha mengendalikan dirinya. "Belum, Nak. Masuklah." Pintu terbuka perlahan, dan Raka masuk dengan senyum hangat di wajahnya. Di tangannya ada secangkir teh hangat. "Saya buatkan teh untuk Ibu. Malam ini dingin, takut Ibu kedinginan," ujarnya sambil berjalan mendekat. Bu Farida menatap pria itu dengan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Tidak ada seorang pun yang memperlakukannya sehangat ini selama bertahun-tahun. Bahkan anak kandungnya sendiri, Arman, tak pernah begitu perhatian padanya. Raka duduk di sampingnya,
meletakkan cangkir teh di meja kecil di sebelah kursi roda Bu Farida. "Ayo, ibu minum dulu," katanya, lalu meraih tangan mertuanya dengan lembut. Sentuhan itu membuat Bu Farida merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan yang menjalar dari telapak tangan Raka ke seluruh tubuhnya. Ia menatap pria itu dengan sorot mata yang tak bisa ia sembunyikan lagi. "Tidak perlu repot-repot seperti ini, Nak. Ibu bisa minum sendiri," ucapnya pelan. Tapi dalam hatinya ia berharap Raka tetap berada di dekatnya. Raka tersenyum. "Saya senang melakukannya, Bu. Lagi pula, selama ini ibu yang selalu mengurus keluarga. Sekarang giliran saya yang menjaga ibu." Perkataan itu bagaikan petir di hati Bu Farida. Ia merasa dihargai, dicintai, meski ia tahu cinta ini tidak seharusnya ada. Raka mengambil cangkir teh dan menyodorkannya ke Bu Farida. Dengan tangan gemetar, Bu Farida meraihnya. Namun, karena terlalu gugup, cangkir itu hampir jatuh dari tangannya. "Ibu, hati-hati!" Raka refleks menangkap tangan Bu Farida, menopangnya dengan kedua tangannya yang besar dan hangat. Mereka terdiam sejenak, saling menatap dalam keheningan. Jantung Bu Farida berdetak kencang, begitu pula dengan Raka yang kini sadar betapa dekatnya mereka. "Ibu," Raka berbisik, suaranya sedikit bergetar. Bu Farida menundukkan wajahnya, merasa malu dengan perasaannya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa benih cinta terlarang ini telah tumbuh. Malam itu meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Setelah insiden cangkir teh yang hampir jatuh, Raka dan Bu Farida sama-sama terdiam. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka, sesuatu yang tak terucapkan, tetapi terasa begitu nyata. Sejak malam itu, Raka semakin sering menghabiskan waktu bersama Bu Farida. Ia tidak hanya merawatnya, tetapi juga mengajaknya berbicara, mendengarkan keluh kesahnya, dan sesekali bercanda untuk membuat wanita itu tertawa. Bu Farida mulai menyadari bahwa hatinya telah benar-benar jatuh pada menantunya sendiri. Setiap kali Raka berada di dekatnya, ada perasaan hangat yang menjalar di hatinya. Namun, di sisi lain, ia merasa bersalah. "Ini salah, Farida." Batinnya berbisik setiap malam sebelum tidur. Namun, semakin ia berusaha menolak perasaannya, semakin kuat rasa itu menguasainya. Waktu berlalu dan hubungan mereka semakin erat. Arman dan Aisyah yang terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing sama sekali tidak menyadari perubahan di dalam rumah mereka. Suatu sore, Raka sedang membantu Bu Farida duduk di teras. Matahari sore bersinar lembut, angin sepoi-sepoi berhembus membawa keharuman bunga dari taman kecil di halaman. "Ibu kelihatan lebih sehat akhir-akhir ini," ujar Raka sambil tersenyum. "Itu karena ada yang selalu membuat ibu merasa berharga," jawab Bu Farida, menatap Raka dengan sorot mata yang dalam. Raka terdiam. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara Bu Farida memandangnya. Ada kelembutan yang bukan sekadar kasih sayang seorang ibu mertua kepada menantunya. "Ibu," Raka berbisik, ragu-ragu. "Ya, Nak." Pria itu menggenggam tangan Bu Farida, merasakan kelembutan kulitnya yang sudah mulai menua. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ia takut untuk mengucapkannya. "Tidak ada apa-apa," ujarnya akhirnya, memilih untuk menahan kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Bu Farida tersenyum tipis. Ia tahu, Raka pun merasakan hal yang sama. Hari itu, semuanya berubah. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Begitu ia masuk ke rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di ruang tamu, Raka sedang membantu Bu Farida duduk. Tapi bukan itu yang membuatnya marah, melainkan cara mereka saling menatap. "Ibu, Raka, ada apa ini?" Arman bertanya dengan nada curiga. Bu Farida dan Raka terkejut. Mereka tidak menyadari kehadiran Arman. "Tidak ada apa-apa, Mas," jawab Raka gugup, buru-buru melepaskan genggamannya dari tangan Bu Farida. Namun Arman bukan orang bodoh.
ia bisa melihat sesuatu yang tidak biasa dalam hubungan mereka. "Jangan bohong, aku melihat cara kalian saling memandang," Arman membentak. Bu Farida menundukkan kepala, merasa malu dan bersalah. "Arman ibu, jangan bilang kalau ibu jatuh cinta pada menantuku sendiri." Suara Arman bergetar penuh emosi. Ruangan menjadi hening. Bu Farida tidak bisa menyangkalnya. Ia tahu perasaannya salah, tetapi ia juga tidak bisa berbohong. "Ibu, minta maaf." Akhirnya ia berkata dengan suara pelan. Arman memejamkan mata, berusaha mengendalikan emosinya. Ia menatap Raka dengan tajam. "Kau juga mencintai ibu?" tanyanya dengan nada dingin. Raka terdiam lama. "Aku..." Pria itu ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk perlahan. Arman menghela napas berat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keluarganya akan hancur karena hal seperti ini. Setelah kejadian itu, semuanya berubah. Arman meminta Raka dan Aisyah untuk bercerai. Ia tidak ingin melihat pria yang telah mengkhianati keluarganya tetap berada di rumah itu. Raka pergi, meninggalkan rumah dengan perasaan bersalah. Ia mencintai Bu Farida, tetapi ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah menerima cinta mereka. Bu Farida hanya bisa menangis dalam kesendiriannya. Sejak Raka pergi, hari-harinya kembali sepi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi perhatian yang membuatnya merasa berharga. Hingga suatu malam, tubuhnya melemah. Penyakit yang selama ini dideritanya semakin parah. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia hanya ingin melihat satu orang, Raka. Namun, pria itu tidak pernah kembali. Saat napas terakhirnya terhembus, hanya ada satu nama yang ia bisikkan pelan. "Raka." Lalu semuanya menjadi gelap. Sejak kejadian di ruang tamu malam itu, suasana rumah berubah menjadi mencekam. Arman hampir tidak berbicara dengan siapapun, bahkan dengan istrinya sendiri, Aisyah. Raka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, merasa terasing dalam keluarganya sendiri. Sementara itu, Bu Farida kembali ke kesepiannya. Ia menghabiskan hari-harinya hanya dengan menatap jendela, seperti dulu sebelum Raka membawa kehangatan dalam hidupnya. Namun, sesuatu dalam hatinya telah berubah. Ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaannya pada Raka hanyalah kasih sayang seorang ibu mertua. Itu lebih dari itu, dan kini semua orang telah mengetahuinya. Kenangan yang menyiksa malam itu, hujan turun deras. Bu Farida duduk di kamar dengan lampu redup, memandangi foto keluarga yang terpajang di meja kecil di samping tempat tidurnya. Matanya tertuju pada sosok Raka dalam foto itu. Pria yang dulu ia anggap menantu, kini telah menguasai hatinya sepenuhnya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka pelan. "Ibu belum tidur?" Suara itu terdengar familiar. Bu Farida menoleh, dan di sana berdiri sosok yang selama ini memenuhi pikirannya. Raka. Pria itu melangkah mendekat, matanya penuh dengan kesedihan yang sama seperti yang dirasakan Bu Farida. "Aku tidak bisa pergi tanpa berpamitan, Bu," katanya pelan. Bu Farida merasakan dadanya sesak. "Kau mau pergi kemana, Nak?" Raka menatapnya, lalu tersenyum pahit. "Aku akan pergi dari rumah ini. Arman tidak akan pernah bisa menerimaku lagi." Bu Farida menelan ludah dengan susah payah. Ia ingin menahan pria itu, tetapi ia tahu bahwa takdir tak berpihak pada mereka. "Aku ingin ibu tahu sesuatu," lanjut Raka. Bu Farida menunggu, jantungnya berdegup lebih kencang. "Aku mencintai ibu." Kalimat itu membuat air mata Bu Farida jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia tahu perasaan mereka salah. Tetapi saat ini, semua yang ia inginkan hanyalah kejujuran. "Aku juga mencintaimu, Nak," bisiknya lirih. Raka meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Kalau saja keadaannya berbeda, kalau saja aku bukan menantu ibu." Bu Farida tersenyum pahit, tapi kenyataannya tidak begitu. Mereka saling menatap, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Hujan di luar semakin deras, seakan menangisi cinta yang tak bisa bersatu. Akhirnya, dengan berat hati,
Raka melepaskan genggaman itu. "Selamat tinggal, Bu," katanya sebelum berbalik dan melangkah pergi. Bu Farida hanya bisa memandangi punggung pria itu yang semakin menjauh, membawa serta separuh jiwanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Epilog. Takdir yang tak bisa dilawan bertahun-tahun berlalu. Bu Farida semakin menua, tetapi luka di hatinya tetap tak sembuh. Di suatu senja, ia duduk di teras dengan tatapan kosong, seperti menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Di tangannya ada selembar surat yang sudah lusuh, surat terakhir yang dikirim Raka sebelum menghilang dari hidupnya. "Aku akan selalu mencintaimu, meski dunia tidak mengizinkan kita bersama." Air mata jatuh di atas surat itu. Angin sore berhembus pelan, membawa bisikan kenangan yang tak akan pernah pudar.